Polisi bongkar makam bocah tewas usai divaksin. Polda Sumsel tangkap 3 pelaku pembakaran pos pam perusahaan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Romi Apriansa di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Romi Apriansa, inilah Borgol selengkapnya. Polrestabes Palembang membongkar makam seorang bocah berusia 14 tahun yang tewas usai divaksin. Pembongkaran dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban yang diduga dibunuh. Senin siang, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang bekerjasama dengan tim Dokes Polda Sumsel melakukan pembongkaran makam Muhammad Madon, bocah berusia 14 tahun di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Pihak keluarga menyatakan sang bocah tewas usai divaksin. Namun berdasarkan hasil penyelidikan polisi ada indikasi korban tewas akibat dibunuh. Sebelumnya warga seputaran jembatan Karang Jalan Merdeka, Kelurahan 26 Ilir Palembang ini dihebohkan dengan penemuan mayat bocah tersebut di bawah jembatan Senin 11 Oktober 2021 lalu. Berdasarkan keterangan orang tua korban, Madon baru saja ikut vaksin. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena menduga korban tewas karena sakit. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan pembongkaran makam Muhammad Madon dilakukan karena ada indikasi tindakan kekerasan yang dialami korban hingga meninggal dunia. Ini kami mau memastikan, insya Allah kami sudah memegang beberapa keterangan, kami juga sudah tahu mungkin orang-orangnya. Nah, pada saat ini kami hanya memfokuskan dulu, kita dengan tim Dokes Polda Sumatera Selatan melakukan otopsi atau bedah terhadap makam dari korban. Saat ini kasus dugaan pembunuhan Muhammad Madon ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi tim forensik Polda Sumsel. Hasil otopsi diharapkan mampu mengungkap penyebab kematian korban dan pelakunya. Dari Palembang, Guntur Yansa, iNews melaporkan. Berselang sepekan, insiden pembakaran pos pengamanan di distrik Selaro, Desa Pangkalan Bayat, Bayung Lincir, Muba, Polda Sumatera Selatan menangkap 3 pelaku pembakaran pos tersebut. Para pelaku kesal tidak bisa lagi melakukan aktivitas illegal drilling. 3 pelaku yang mempunyai peran intelektual insiden pembakaran pos pengamanan dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 3 pelaku berinisial T, J, dan I ditangkap karena melakukan pembakaran pos pengamanan milik PT Bumi Persada Permai 19 Oktober 2021 lalu. Mereka terbukti melakukan pembakaran dengan menyiapkan serta menyiramkan minyak sambil membakar pos tersebut. Hasil pemeriksaan kepolisian, para pelaku juga mengajak warga mendatangi pos tersebut dari pesan singkat melalui ponsel. Polisi mengamankan barang bukti berupa dirijen dan botol tempat minyak serta sisa pembakaran. Para pelaku mengaku mereka sudah mempunyai peran masing-masing saat melakukan pembakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan menyatakan saat kejadian para pelaku dilarang masuk melalui pos pengamanan perusahaan menuju sumur minyak ilegal yang telah ditutup. Mereka mau masuk ke lokasi PT, di situ ada pos, sudah tidak bisa masuk lagi. Mungkin niat mereka adalah untuk drilling lagi, illegal drilling, karena marah sehingga pos tersebut mereka lakukan pembakaran. Polda Sumatera Selatan mengungkapkan kasus penyerangan dan pembakaran pos pengamanan perusahaan buntut dari kebijakan pemerintah dan kepolisian melakukan penutupan illegal drilling. Berangkat dari kegiatan penegakan hukum yang kita lakukan, ya, 998 sumur bor yang kita tutup di 1 hari saja pada waktu itu bersamaan, ya, dengan pengerahan semua kekuatan dari stakeholder terkait untuk ini. Ya. Beberapa pekan lalu, kepolisian menutup hampir 1.000 titik aktivitas illegal drilling. Penutupan diakibatkan adanya ledakan sehingga terjadi kebakaran hebat dari sumur minyak tersebut. Hingga saat ini masih dilakukan pemadaman dari salah satu titik sumur yang terbakar.
Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Empalawang dan Brimob Petanang Lubuk Linggau menggerbek rumah terduga bandar narkoba. Polisi mengamankan 5 orang berikut barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 pucuk senpi rakitan. Belakang. Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik penggerebekan rumah terduga bandar narkoba di Desa Sukakaya, Kecamatan Saling, Empalawang. Dalam video tampak polisi berusaha mendobrak pintu kamar yang dikunci tersangka dari dalam. Aduh, itu. Ini dia. Aduh. Yola dia. Awas, siap kau. Awas. Para tersangka akhirnya berhasil dibekuk polisi tanpa melakukan perlawanan. Tim gabungan Satres Narkoba, Polres Empalawang dan Brimob Petanang Lubuk Linggau mengamankan 5 orang berikut barang bukti 15 paket sabu dengan berat total 2,89 gram yang disimpan tersangka di dalam dompet, 1 pucuk senpi rakitan jenis revolver, uang tunai Rp11.400.000, 6 unit ponsel, timbangan digital dan kantung plastik klip kecil. Polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, Rudi Gunawan yang diduga bandar sabu dan Rizal Effendi sebagai kurir sabu. Sedangkan 3 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Target operasi dan langsung semuanya ikut melakukan tugas sesuai yang telah ditentukan pada sebelum kegiatan penggerebekan. Tersangka bakal dijerat pasal 114 subsidiar, pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Palawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polisi ringkus komplotan pencuri motor di penginapan. Borgol segera kembali. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa?
Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson gue pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, Kayak jawara nggak? Dua dari 4 pelaku pencurian sepeda motor modus baru, yakni dengan cara mengangkat motor korban, diringkus polisi. Pelaku berhasil diringkus berdasarkan rekaman CCTV di sebuah penginapan di kawasan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial ini memperlihatkan saat salah satu pelaku melancarkan aksinya di sebuah penginapan di kawasan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggunakan modus mengangkat motor bagian depan yang digembok, lalu dipindahkan ke tempat yang agak sepi. Pelaku kemudian merusak gembok motor korban lalu membawanya kabur. Dari hasil rekaman CCTV, unit Lanmor Polrestabes Palembang berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku. 2 pelaku yang diringkus Tommy dan Vero, salah satunya yang melakukan pencurian terekam CCTV. Sementara itu 2 pelaku lainnya yang bertugas menunggu di luar penginapan masih diburu polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian. Kasat Eskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan komplotan pelaku pencurian motor ini sudah beberapa kali melancarkan aksinya dan sangat meresahkan. Para pelaku biasanya melakukan pencurian pada dini hari saat korban tertidur pulas. DB-nya motor NMAX itu motor korban dari TKP pertama, tapi digunakan sebagai alat pada saat TKP kedua juga. Rekaman CCTV ada di TKP kedua, dan kami sedang mengembangkan untuk kawan-kawan yang lain yang belum tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah penginapan Palembang terekam CCTV. Pelaku seorang diri mendorong sepeda motor yang terkunci sambil mengangkat roda bagian depan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku seorang diri nekat melakukan aksi curanmor, memanfaatkan penjaga keamanan sedang tertidur pulas di penginapan Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang, Jumat dini hari. Setelah melihat keadaan pos pengamanan aman, pelaku mendorong sepeda motor korban. Mengetahui adanya kunci pengaman tambahan, pelaku mendorong motor korban sambil mengangkat roda bagian depan di tempat yang lebih aman. Pelaku berhasil menggasak 1 unit sepeda motor jenis Matic milik petugas keamanan penginapan. Petugas keamanan penginapan Tugiman menyatakan tidak menyangka sepeda motor miliknya hilang, padahal sudah dipasang kunci pengaman tambahan serta pintu portal penginapan yang tertutup. Tugiman mengaku setelah melihat hasil rekaman CCTV, pelaku mendorong pintu portal dan mencuri sepeda motornya. Pelaku diduga memotong kabel pengaman alarm sepeda motornya sehingga tidak berbunyi. Dari sini, terus buka portal, Didorongnya ya? dorong pelan, terus dia juga ke sana, baru di motor didorongnya ke arah belakang. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan korban ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap.
Dari Palembang, Firdaus Enyus melaporkan. Aksi pencurian uang kotak amal di sebuah masjid di kota Palembang terekam CCTV. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura ikut sholat Jumat berjamaah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria mencuri kotak amal Masjid Zaidin di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 32 Ilir, Palembang yang terjadi pada 22 Oktober 2021. Pelaku melakukan aksinya dengan cara menyembunyikan kotak amal masjid ke dalam sarung yang dipakainya. Pelaku berjalan melewati jamaah yang tengah menjalankan ibadah sholat Jumat. Pelaku kemudian kabur membawa kotak amal masjid menggunakan sepeda motor miliknya. Berbekal rekaman CCTV dan laporan pengurus masjid, tim Buru Sergap Polsek Ilir Barat 2 Palembang berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti kotak amal masjid. Pelaku Indra Cahya, 35 tahun, warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Palembang, ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku mengaku uang kotak amal masjid yang dicurinya berjumlah Rp76.000 telah habis digunakan untuk membeli makanan. Pelaku telah 2 kali melakukan pencurian uang kotak amal masjid. Yang apa? Hasilnya kau gunakan untuk apa dari itu? Jajan dulu, Pak. Salah tak salah? Ada. 76 apa? 76.000. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang, Kompol M. Iksan menyatakan modus pelaku yang melakukan aksinya berpura-pura ikut sholat Jumat. Ketika jamaah sedang sholat, pelaku mengambil kotak amal masjid. Langsung dia keluar dari situ dan ini tertangkap dalam kamera CCTV. Ya, nah setelah kami lihat ada laporan itu, kami lihat di CCTV, langsung perintahkan anggota untuk penangkapan, kita lacak dia. Hanya tahu kan siapa pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Polisi kembali gagalkan penyelundupan baby lobster. Borgol segera kembali. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo, Ih. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you, Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Untuk ketiga kalinya, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang kembali menggagalkan penyelundupan benih lobster. Dua warga Lubuk Linggau ditangkap petugas saat membawa puluhan box baby lobster yang ditaksir senilai 13 miliar rupiah. Satreskrim Polrestabes Palembang kembali menggagalkan penyelundupan benih lobster. Puluhan ribu benih lobster yang tersimpan di dalam 18 box styrofoam diamankan dari sebuah mobil minibus yang dibawa oleh dua warga asal Lubuk Linggau. Upaya penyelundupan baby lobster digagalkan polisi saat mobil yang dikendarai pelaku melintas di kawasan Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Musi 2 Palembang pada Kamis malam lalu. Salah satu tersangka, Derby, yang berperan sebagai sopir mobil pengangkut baby lobster menyatakan baby lobster dibawa dari Indralaya dan akan diantarkan ke Kota Lubuk Linggau dengan upah 1 juta rupiah. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prasetya Putra menyatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya mobil yang diduga membawa ribuan benur atau baby lobster. Selanjutnya, tim dari Unit Pidana Khusus langsung melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dua orang asal Lubuk Linggau yang membawa lobster jenis mutiara dan pasir dengan nilai ditaksir mencapai 13 miliar rupiah lebih. 87.620 benih lobster pasir dan 11.000 benih lobster. Atas ulangnya kedua tersangka dijerat dengan pasal 92 contoh pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RT nomor 45 tahun 2009 tentang pidana atas batas umur 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Kericuhan antara dua pihak yang terlibat sengketa lahan kosong di kawasan Perumahan Kecamatan Palak-Palak Masif. Sementara itu penasihat Pelaku Stasiun dan lokasi lahan tersebut. Padahal warga setempat telah sepakat menerima lapak tanah untuk fasilitas umum.
perusahaan dapat perhatian dan tempat dimanapun mereka berada, karena mereka juga merupakan generasi terus bangsa. Akses jalan pendekat tersebut, kendaraan roda 2 dan roda 4 pengemudi melewati jalan kaki Usman lalu menuju ke jalan Wahid Hasyim. Sikap-sikap seperti itu dilakukan pengendara dapat langsung menuju jalan Kiai Haji Wahid Hasyim ke Kabupaten Palembang. Saat ini pelaksanaan proyek sudah melakukan rumah warga yang terkena jalan pendekat ini. Bangunan SPBU Harga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Budi saat meninjau penyediaan akses jalan pendekat jembatan Mesir 6 Palembang mengatakan saat ini tinggal 2 versi malam lagi yang terlepas. 2 versi lain dibayar secepatnya di sini. Dijelaskannya pada akses jalan pendekat di seberang ulu jembatan Mesir 6 Palembang memiliki panjang 700 meter. 400 meter diantaranya telah dilakukan pengaspalan, sementara sisa 300 meter masih dalam proses penyusunan jalan. Pada hari pengerjaan pihak menargetkan akses jalan pendekat di sisi seberang ulu dapat melalui kendaraan meski belum semuanya teraspal.
Palembang resmi dinyatakan masuk ke zona kuning dengan tingkat level 2 dan pencapaian vaksinasi 40% memetrik pemilihannya aktivitas masyarakat mulai bangkit. Terlihat saat antusias masyarakat yang mendatang program di kota disertakan Masjid Al-Amanah di Jalan Klaten Lama, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat Timur, Kota Palembang untuk mengikuti surat masal yang digelar Pemkab PRN Kabupaten Palembang. Berita misteris dari para anak yang tengah menjalani sunatan massal seakan mewarnai penyebaran kasus COVID-19 di Kota Palembang. Ditindak sebanyak meninggal oleh Wali Palembang didampingi oleh Ratu Tenere Hermanderu dan juga merupakan duta anti narkoba Provinsi Sumatera Selatan memantau pelaksanaan sunatan massal dan memberikan dorongan serta semangat para anak-anak yang tengah menjalani sunatan massal.
di iNews.
ratusan botol kaca bekas ditilang dan dikelompokkan sesuai ukuran dan juga motif. Botol kemudian dibersihkan dengan cara direndam dalam air, lalu satu persatu botol yang bergaris menggunakan mata pisau pemotong kaca. Menyerang botol yang bergaris bergaris lalu dipanaskan dengan api dengan temperatur panas sedang selama kurang lebih 2 menit. Dengan kehati-hatian lalu dicelupkan ke dalam ember berisi air dan diletakkan dengan perlahan. Selanjutnya yakni mengemaskan permukaan bekas kaca dengan menggunakan ampas hingga halus agar sisa permukaan tidak tajam. Hasilnya ratusan bekas kaca unggul berbentuk yang menarik. Sebagai pengajar, kami berharap seperti pemerintah terutama baik dari modal agar mulai tangannya dapat dipasarkan menjadi industri rumahan yang menjanjikan. Dari Metro Jaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, di Pertunjukan di kota